Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya ibu-ibu. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini ibu-ibu. Ya, Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lapas basmalah dan kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memulai lagi materi kita, semoga ibu untuk membangkitkan semangat ibu-ibu, kita tepuk semangat lagi ya bu ya. Ya jadi. Yang bagaimana bu tepuk semangatnya? Saya punya ada lagu terbaru ini. Ya bisa. Bisa. Tepuk semangat. 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 Baik ibu, kita melanjutkan materi kita ya ibu. Ya. Tadi kita sudah belajar di langkah sebelumnya, langkah ketiga, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Sekarang kita ke langkah keempat, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil. Nah, untuk sekarang kan sekarang giliran kelompok tinggi nih. Kemarin kan sudah dibagikan kelompoknya, kelompok sehat, kelompok tinggi, kelompok cerdas. Sekarang giliran ibu-ibu di kelompok tinggi menyampaikan hasil diskusinya. Ayo coba. Kemarin tentang gizi ibu kemarin hamil. kemarin tentang gizi ibu hamil. Kelompok tinggi tentang kemana ibu hamil periksa kehamilannya ibu-ibu? Ke puskesmas bu, kadang ke bidan. Ya. Terus berapa kali sebaiknya periksa kehamilan itu bu? Kalau saya 2 kali, tergantung. Kalau lagi ada masalah, lagi sakit, langsung ke bidan. Begitu ya ibu. Iya. Terus apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan? Biasanya ibu dapat apa setelah periksa itu bu? Biasanya kalau lagi periksa itu dapat vitamin, sering dikasih vitamin. Iya, bu, ya? dikasih makanan bergizi. Begitu ya ibu ya. Ya. Baiklah ibu-ibu, terima kasih ibu sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang saya mau ajak ibu-ibu nonton. Iya. Boleh nonton apa bu? Seru ini bu, kita nonton dulu ya ibu. Iya. Iya bu, ini istri saya lagi hamil. Oh, lagi hamil? Nggak kelihatan. Kurus banget pak istrinya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga, Mang. Jangan, nanti saya keluar duit lagi. Kita pulang aja ya bu. Tapi pak, takut bayinya. Kenapa bayinya bu? Pak, istri bapak kan lagi hamil. Harusnya dibawa ke puskesmas. Gratis kok pak. Biar saya dan istri saya antar bapak ya. Puskesmas deket kok dari sini.
Tapi gimana dagangan saya? Biar saya nungguin lah. Gak apa-apa. Ya udah, ayo Bu. Istri hamil nggak sehat kayak gitu, malah mau dibawa pulang. Ada-ada aja sih mama nih. Gimana istri saya Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, nggak nafsu makan, terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya Bu? Apa istri bapak minum tablet tambah darah atau multi mikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu Bu? Emang perlu ya Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri bapak anemia. Aneh apa Bu? Kurang pantesan istrinya si bapak lelah. Darah merah pada istri bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok, Pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri bapak. Iya, istri sama anak bapak itu kurang bola. Betul. Dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet. 1 setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Macem-macem urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang bener, minum tablet, terus apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung. Tanya aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari, Pak, ke dalam. Lihat istri Ya, bapak. baik Bu. Terlambat. Kita ketemu besok ya, Pak. Waalaikumsalam. Ibu, Iya ya. Minum ya? makasih ya, Bu. Tadi pagi jadi begini. Dia kasih jalan hidup. Ayah tahu nggak kebidanan itu? Karena itu rajin ke puskesmas ya. Paling ngobrolin sana sini kan. Iya sih. Tadi ibu itu ngobrolin waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran. Udah dari situ sih ngobrolnya. Iya, ngobrolin penting kok ya. Penting gimana, Bu? Iya, ingat dulu ayah nungguin ibu umur 21 tahun, tapi ayah nikahin ibunya baru tahun lalu. Baru punya anak, Bu. Iya sih, tapi untungnya kita punya rezeki. Jadi ayah itu nggak perlu nungguin ibu umur 35 tahun deh ya. 35. Memangnya kenapa, Bu? Bilang tadi cerita, tahun lalu 3 terlambat ya. Maksudnya Itu kelahiran. risiko kelahiran. Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah gak minta anak banyak. 2 aja udah cukup kok. Yang penting anak ayah cerdas, sehat, dan soleh. Ih, si ayah, kayak kita semakanan aja sih. Oh iya, tidak terlambat itu apa ya? Nah, itu juga ada hubungannya dengan melahirkan. Yang pertama, telat mengetahui adanya masalah. Yang kedua, telat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga ini telat tolong bidan ataupun dokter. Ibu nggak usah khawatir. Ayah seorang suami yang siap angkat dan jaga. Nah, ayah harus terus jagain ibu dan bayinya. Atur aja sama bidan. Yang penting ibu melahirkan di puskesmas. Oh iya, udah ditanya bayi ini kapan lahir? Ya udah dong ya.
kita sudah tonton ya ibu-ibu filmnya, menarik ya ibu-ibu. Menarik sekali kan. Jadi apa yang bisa diingat? Kira-kira kemana sih bawa ibu tersebut? Yaitu dalam film Ya, sering bawa sering ke puskes, ke bidan, gitu ya. konsultasi. Terus tuh berapa kali tadi ibu hamil diperiksa menemui bidan selama kehamilan itu? Sekitar berapa kali tadi bu? 4 kali. Terus layanannya yang diterima, masih ingat bu layanannya apa bu? Jadi layanan yang diterima tadi salah satunya pemeriksaan ya ibu-ibu. Ya, Terus pemeriksaan, vitamin. vitamin. Terus kalau pusing-pusing itu bu, pil penambah Penambah darah. Terus ada tetanus ya ibu-ibu. Iya. Iya. Apalagi bu yang diingat bu? Ada lagi? Terus mendapatkan informasi dari bidan tentang kehamilan itu, misalkan kapan melahirkan, Betul. konsultasi kapan saja, Iya. tentang makanan bayi itu apa saja. Nah, jadi banyak sekali ya ibu-ibu pelajaran yang bisa kita pelajari di season kita menonton. Iya. Di sini ada ibu-ibu yang hamil muda. Jadi Doakan saja dia. ini terus ada yang 3 terlambat, 4 terlalu bu. Iya. Ya. Tadi Bu. Kalau 3 terlambat itu contohnya terlambat telat ada masalah. Jangan sampai terlambat ada masalah. Cepat langsung ke bidan. Terus terlambat sampai ke fasilitas kesehatan. Sudah waktunya apa dia lagi masalah itu terlambat. Jadi sangat disayangkan nanti janinnya ya ibu, terus tuh ibunya, terus tuh terlambat ditangani fasilitas kesehatan. Jangan sampai itu bu, harus diperhatikan sekali ketika hamil karena menyangkut anak dan bayi. Benar bu? Benar. Kita sama-sama belajar ya. Iya. Jadi tidak lupa juga 4 terlalu bu. Tadi 4 Ya, terlalu 4. bagaimana? Rajin. Kalau misalnya ibu muda itu bu, terlalu muda misalnya, terlalu muda usia ibu hamil kurang dari 20 tahun, itu membahayakan. Terlalu tua usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, terlalu dekat jarak kehamilan, banyak anak bu. Jangan. Ibu Sekarang- berapa anaknya bu? 2 aja cukup katanya tadi. 2 aja cukup betul. Ya. Terus tuh terlalu banyak anak juga tidak boleh bu. Ya, jadi paling banyak ibu hamil atau melahirkan itu 4 kali atau lebih, itu tidak baik kayak itu. Nah setelah itu bu, di sini kita perjelas lagi ya bu ya. Kapan pemeriksa kehamilan? Nah, coba ibu lihat di sini di clip chart. Nih, kapan periksa kehamilan? Periksa kehamilan minimal 4 kali. Lebih sering, lebih baik. Ya, kalau ada masalah, ibu ya. Iya. Kalau ada masalah langsung periksa. Kalau ada apa-apa langsung periksa. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau ada masalah, Bu. Iya. Jadi Mudah-mudahan aman. gimana sih 4 kali itu bu? 1 kali pada usia kandungan 3 bulan. sebelum 3 bulan bu. Belum 3 bulan. Nih bulan 1, bulan 2, bulan 3. Di antara ini ya bu ya. Ya. Terus 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. 2 kali lebih sering lagi pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Berarti Bu, yang sering itu pada kehamilan sebelum 3 bulan Bu ya, rutin 1 bulan sekali. Sebelum tidak 2 kali ini. Salah Ibu.
Kalau ini kan 1 kali saja di bulan antara bulan sebelum 3 bulan itu kan. Nah, sudah itu diperiksa lagi. Jadi 1 kali saja, misal kalau tidak ada masalah kan, di 4 sampai 6. 2 kali. Ini kan sudah minimal sekali ya. Pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Soalnya sudah mendekati Bu ya, yang terakhir. 7 Iya. sampai 9 bulan. Tapi tadi pertanyaan di mana tadi Bu? Yang tadi, yang 1 tadi? Di sebelum kandungan usia 3 bulan. Jadi sebelum kandungan usia bulan itu berapa kali? Misalnya Ibu 1 mau kali. periksa begitu Bu? Iya, kalau periksa misalnya takut kalau ada apa-apa boleh 2 kali itu. Boleh. Jadi ibu-ibu selama kehamilan akan lebih baik jika ibu hamil periksa setiap bulan ke bidan di puskes misalnya Bu ya, di polisdes, pokesdes atau posyandu ibu-ibu. Nah, begitu Bu. Jika tidak bisa setiap bulan, ibu hamil harus periksa 4 kali tadi yang ada di puskes ini. Ke bidan, di puskes, biasanya ke bidan ibu, puskes atau polides atau posyandu. Begitu ibu. Nih, periksa kehamilan ke-1 pada usia sebelum 3 bulan. Semakin dini pemeriksaan awal kehamilan semakin baik. Jadi bisa melihat letaknya bagaimana, kan perkembangannya bagaimana. Lebih sering maksudnya Bu ya. Iya. Jadi yang ibu hamil perlu periksa setiap bulan, apalagi jika ibu hamil mempunyai kehamilan 4 terlalu. Tadi ya Ibu, Iya. sudah tahu kan 4 terlalu? Iya. Terlalu muda, Terlalu muda, tua. terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan. Iya. Misalnya 1 Baru tahun melahirkan. sudah melahirkan. Atau anak sudah Sudah melahir melahirkan. lagi jaraknya baru 1 tahun. Iya, Terus terlalu sering terlalu melahirkan. banyak anak. Anak. Iya. Tadi yang terlalu sering tadi Bu, terlalu sering. Iya. Ya Bu ya. Iya. Nah, setelah itu sudah pemeriksaan, kita juga belajar layanan kesehatan untuk ibu hamil. Apa saja ibu-ibu? Apa Ibu? Diberi Misalnya layanan di ibu hamil. diberi vitamin. Ya, apalagi? Terus dikasih saran cara mengurus anak. Ya, betul. Apalagi? Bisa jadi. Apa lagi ya? Nah, sekarang kita baca-baca saja Bu ya di sini di flipchartnya. Iya. Layanan kesehatan ibu hamil. Ini ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. 2. Tekanan Tekanan darah. darah. 3. Lingkar lengan atas. 4. Tinggi rahim. 5. Penentuan letak janin. Ya. 6. Imunisasi tetanus toksoid. Ya. 7. Pemberian tablet tambah darah Darah. atau TTD. Tadi ya Bu ya. Iya. Tes laboratorium. Iya. Tes laboratorium. Terus 9. Penjelasan bidan. Dan 10 terakhir pengobatan bila diperlukan. Iya. Setelah itu Bu, rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Rencanakan persalinannya di mana misalnya. Terus tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Terus nah, ini perlu ini, siapa donor darah nanti? Siapakah donor darah jika terjadi pendarahan? Terus ikuti kelas ibu hamil. Biasanya ibu-ibu hamil kan diharuskan ke posyandu ya ibu-ibu. Ya, posyandu buat ini tadi, ikuti kelas kehamilan, apa-apa keluhannya. Gitu. Terima kasih Ibu sudah membacakannya. Iya, sama-sama. Sampai di sini ada ditanyakan Ibu? Ibu kiranya kalau misalkan tidak ada bidan, tidak ada puskes di desa tersebut Bu, terus polindes juga tidak ada. Nah di sana cuman adanya
ini apa namanya yang melahirkan itu kayak bukan dukun gitu Bu ya. Ibu gimana? Oh begitu. Ya persalinan. Ya, jadi ibu tinggalnya di mana ibu sekarang? Saya tinggalnya emang di perdesaan Bu, tapi bagaimana kalau yang memikirkan yang kalau tidak ada bidan di desa tersebut? Misalnya ibu kalau sekarang kan tiap desa kan ada bidan ya ibu. Jadi kalau misalnya jarak tempuhnya di rumah ibu itu jauh dengan fasilitas kesehatan, nah ibu sebisa mungkin ajak suaminya untuk menjadwalkan kira-kira kapan bisanya diperiksa. Jadi itu Bu, suami dan istri harus kerja sama. Jadi suami itu harus peran penting juga dalam kehamilan ibu sebagai suami siaga. Ada suami kan Bu? Alhamdulillah punya. Ya Ibu, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Tapi sering ini ya. Iya, harus diharuskan ke tempat bidan. Iya, diharuskan ke tempat bidan. Di sini jangan ke dukun ya ibu-ibu. Nanti ada apa-apa gimana? Iya.